Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khassana bi khairi kitabin unzil wa khairi nabiyyin ursil wa atamma ni'matahu bi a'zami dinin syuri'. Qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Ramadan Santri Kiai Ahmad Dimyati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, perjumpaan kita Allah perkenankan atas izinnya kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan begitu banyak kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga begitu banyaknya karunia tersebut kita tidak akan mampu menghitungnya, dan Allah menantang kita di dalam Al-Quran untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Pemirsa Cahaya TV Santri Kiai Haji Almarhum Ahmad Dimyati yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Salah satu firman tersebut mengindikasikan tentang tujuan hidup kita. Sekalipun kita telah memahami bahwasanya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, tapi di ayat tersebut terkandung arti bahwasanya kita hidup di dunia, kemudian kita akan berlabuh ke akhirat. Dalam surat Al-Baqarah 199 sampai 201 Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam hidup terkadang kita dibenturkan oleh dua kepentingan, antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Agama kita tidak pernah mengenal istilah dikotomi, adanya pemisahan antara kepentingan hidup dan dunia. Dunia Allah jadikan sebagai mazru'atul akhirah, sebagai jembatan untuk akhirat. Dunia Allah jadikan sebagai tempat kita menanam amal-amal soleh untuk kita petik nanti di yaumul akhir. Pemirsa Cahaya TV Santri Kiai Ahmad Dimyati yang dirahmati Allah, hidup ini ujian, dan ujian untuk sampai kepada agar kita bersabar, ujian untuk sampai kepada agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang sering kita baca sebagai sebuah doa yang dikenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kita pasti akan menghendaki kehidupan akhirat yang baik, dan kehidupan akhirat yang baik sangat tergantung dengan dunia yang baik. Lalu yang jadi masalah adalah apa ukuran seseorang dikatakan dunianya baik sebelum dia mendapatkan akhirat yang baik, sebagaimana tergantung dalam doa yang kita baca. Imam Hasan Basri ketika mengomentari ayat ini, beliau membagi 4 ukuran seseorang dikatakan dunianya baik sebelum dia memperoleh akhirat yang baik. Yang pertama adalah amalnya baik atau amal soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang 2 keadaan
tentang dua keadaan manusia di alam barzah, di alam kubur. Yang pertama, Allah berkisah tentang keadaan orang kafir di dalam surat Al-Mu'minun, di mana keadaan mereka nanti mereka minta kembali ke dunia karena mereka berharap bisa beramal soleh. Allah berfirman, hatta idza ja'adahumul maut qala rabbirji'uni, sampai ketika datang kepada mereka kematian, maka mereka akan berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Minta kembali ke dunia. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang kafir, yaitu saat mereka diperlihatkan azab kubur, maka kemudian mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia. Lalu kemudian apa yang dijawab? Kalla innaha hiya kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang kau ucapkan hanya angan-angan saja, dan sungguh di balik mereka ada dinding yang disebut dengan barzah. Di lain ayat Allah berfirman bukan lagi menjelaskan tentang keadaan orang kafir di alam barzah, di kuburan mereka, tapi orang beriman. Masalahnya sama, yaitu masalah amal soleh, yang dulu mereka banyak meninggalkan amal soleh. Dan masalahnya juga sama, mereka sama-sama mengingini kembali ke dunia agar bisa diberi kesempatan untuk beramal soleh. Terabadikan di dalam surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan nafkahkanlah oleh kalian sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian sebelum kalian dijemput kematian, maka nanti akan berkata orang tersebut, ya Tuhanku, sekiranya dulu Engkau tunda ajalku barang sesaat, niscaya aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan aku akan termasuk orang yang soleh. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang beriman di alam barzah mereka saat mereka dulu di dunia banyak meninggalkan amal soleh. Jadi amal soleh adalah salah satu di antara ukuran dunia seseorang dipandang baik, sebagaimana dalam doa yang kita baca, fid dunya hasanah. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama amal soleh bisa kita katakan sebagai hablum minallah. Lalu yang kedua, ukuran seseorang dipandang dunianya baik itu adalah manakala amal-amal sosialnya baik, atau kita sebut dengan hablum minan nas. Allah di ayat lain berfirman, duribat alaihimu zullah aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dipandang hina seseorang di mana saja dia berada, kecuali dia berpegang teguh dengan dua hal, tali Allah dan tali sesama manusia. Tali Allah artinya dia memiliki hubungan harmonis dengan Allah. Tali manusia artinya dia memiliki hubungan harmonis sesama manusia. Untuk yang kedua ini, sebagaimana doa yang kita baca, kita minta dunia kita baik, maka ukuran seseorang dipandang dunianya baik adalah ketika dia mampu menjalin hubungan harmonis sesama manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, agama kita, kalau kita presentasikan 100%, agama ini yang mengatur hubungan kita dengan Allah hanya 20%. Di sana ada rukun iman, ada rukun Islam, dan seterusnya. Lalu berapa sisa 100% dari 100% dan kemudian dikurang dengan 20% yang mengatur urusan kita dengan Allah? Sisanya 80%. Lalu kemana yang 80%? Yang 80% tersebut adalah mengatur hubungan sesama kita. Mana yang lebih banyak? Agama ini mengatur urusan kita dengan Allah atau mengatur urusan sesama kita? Agama ini lebih banyak mengatur urusan sesama kita. Di sana ada kehidupan yang ada aturan yang mengatur kehidupan sesama kita. Di antaranya mengatur kehidupan antara suami dengan istri, istri dengan suami, seorang ayah dengan anak, anak dengan ayah dan ibunya, mengatur kehidupan keluarga.
Dalam agama kita ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat kita. Dan begitu banyak aturan-aturan agama kita yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat kita. Di dalam agama juga ada aturan yang mengatur tentang pendidikan kita. Dan bahkan agama ini mengatur tentang kehidupan bagaimana tidak hanya kehidupan bermasyarakat, tapi juga kehidupan bernegara. Jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga ada sebuah hadis yang nanti pada hari kiamat kita mempertanggungjawabkan urusan kita dengan Allah. Dan ketika kita mempertanggungjawabkan urusan kita dengan Allah, yang pertama ditanya adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Pertama kali yang dihisab adalah sholat. Ini urusan kita dengan Allah. Kemudian masalah puasa, masalah zakat, haji dan seterusnya yang jumlahnya hanya 20%. Lalu ada hadis lain yang mengatakan awwalu ma yuqda bihil abdu ad-dima. Pertama kali seseorang yang diseret di pengadilan Allah nanti adalah masalah darah. Ayat hadis ini seolah-olah terjadi tanaqud, kontradiksi. Yang pertama mengatakan yang dihisab sholat yang pertama, yang kedua mengatakan yang dihisab yang pertama adalah darah. Ulama hadis ketika memandang ada dua hadis tanaqud berkontradiksi, maka hadis tersebut dikompromikan. Artinya Mbak, hisab memiliki dua macam. Yang pertama hisab kita dengan Allah. Pengadilannya Allah, hakimnya Allah, dan Allah sebaik-baik hakim. Yang pertama kali kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah tentang sholat kita. Kemudian ada hisab pengadilannya, pengadilan Allah, hakimnya Allah, yang tertuduh kita. Yang ditanya yang pertama adalah urusan kita, masalah darah. Maksudnya adalah apakah kita membunuh orang tanpa dibenarkan dengan agama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan dengan manusia adalah salah satu menjadi bagian penting dan faktor seseorang dipandang dunianya baik sebelum dia memperoleh akhirat yang baik. Kemudian yang ketiga, Imam Hasan Basri mengartikan dunia yang baik seseorang adalah harta yang baik atau harta yang halal. Tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang dipandang dalam agama kita, kehidupannya belum benar-benar baik manakala hartanya masih mengandung harta yang haram. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ukuran seseorang dikatakan dunianya baik adalah akhir hidup yang baik, atau yang lebih kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk yang terakhir ini ada ulama memberikan definisi tentang seseorang mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaiha wa man mata 'alaiha bu'isa 'alaiha. Seseorang apakah di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah sangat tergantung dengan apa yang menguasai dia saat dia hidup. Man 'asha 'ala syai'in, barang siapa yang hidupnya dikuasai oleh sesuatu, mata 'alaiha, maka matinya sebagaimana saat hidup dikuasai oleh sesuatu. Wa man mata 'alaiha, dan barang siapa yang matinya seperti itu, maka dia dibangkitkan juga akan seperti itu. Apa yang dikatakan ulama ini persis sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ar-rajulu ala ma mata 'alaihi. Seseorang matinya sangat tergantung saat dia sebelum mati. Apa yang menjadi dominan dalam hidup dia saat dia sehat? Apa yang menjadi puncak cita-cita dia saat dia masih sehat? Kira-kira seperti itulah gambaran akhir hayat dia. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada kisah, buah kisah. Yang pertama kisah Rasulullah. Satu ketika Nabi Muhammad SAW diminta untuk singgah di sebuah tempat yang salah satu di antara keluarga orang tersebut sedang sakarat. Fin naza, sedang sakarat. Maka kemudian Rasulullah berkata, ma asaba min hadza fulan innahu hayyun fa ka'annahu mayyitun. Apa yang menimpa orang ini yang sedang sakarat? Sesungguhnya orang ini masih hidup, tapi seperti orang mati. Dikatakan mati tapi masih hidup. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, idzan ma yuhibbu 'inda sihhatih. Kalau begitu apa kegemaran orang ini saat dia sehat? Semua keluarga yang hadir saat itu
yang hadir di tengah orang yang sedang sekarat mengatakan, ya Rasulullah, si fulan keluarga kami ini yang sakit ini ketika sehatnya amat sangat disibukkan oleh dunianya. Kemudian Rasulullah berkata, idzan udkur dunyahu, kalau begitu sebut dunia orang yang dimiliki orang ini. Maka disebutlah kekayaan yang dimiliki orang yang sakit tersebut. Ya Rasulullah, si fulan ini punya tanah di Sufah. Ya Rasulullah, oleh orang si fulan ini punya tanah, taruhlah seperti ini ilustrasinya, punya tanah di Jakarta, punya tanah di Tangerang, punya tanah di Medan, punya tanah di Bandung. Yang kemudian keluarga menyerah karena saking banyaknya kekayaan yang dimiliki, keluarga menyerah. Maka Rasul memaksa, uzkur dunyahu, sebut dunia yang dimiliki orang ini. Tiba-tiba kemudian orang tersebut terbangun dan menyebut kekayaan yang tertinggal yang tidak disebut oleh keluarganya dan kemudian meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan menyebut kekayaan. Dan ulama mengatakan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada kisah yang berbeda. Bukan lagi di zaman Nabi, di zaman tabi'in. Imam Hasan Basri suatu ketika mentalkin seseorang yang sedang fin naza dalam keadaan sekarat. Maka ditalkinlah di telinga kuping kanannya, la ilaha illallah. Apa jawaban orang itu saat itu? Askini, tuangkan aku minuman keras, Maka kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dari sini ulama memberikan batasan, tahdid, memberikan ta'rif, definisi tentang su'ul khatimah dan husnul khatimah. Seseorang, apakah di akhir hayatnya dia akan mendapatkan husnul khatimah kah atau su'ul khatimah kah? Sangat tergantung dengan apa yang menjadi dominan dalam hidupnya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaiha wa man mata 'alaiha waisa 'alaiha. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang terkandung dalam Al-Quran tadi, yang menjadi doa kita sehari-hari, kita minta kehidupan dunia kita baik dan kehidupan akhirat kita baik, dan kita minta agar kita terhindar dari siksa api neraka. Kehidupan akhirat yang baik sangat bergantung dengan dunia yang baik seseorang. Ukurannya 4 tadi. Yang pertama, amal soleh, amal yang baik. Yang kedua, hubungan yang baik sesama mereka. Yang ketiga, harta yang baik, harta yang halal. Yang keempat adalah akhir hidup yang baik. Kalau 4 hal ini sudah kita miliki, maka otomatis kita akan mendapatkan wa fil akhirati hasanah. Akhirat kita akan baik. Kalau akhirat kita baik, otomatis waqina 'adzaban nar. Kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.